Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kifal Farel Akbar dengan nomor NPM 2406397334. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas awal praktikum Karmat yang membahas tentang prinsip kerja dari instrumen UV Vis, FTIR, AAS, dan juga STA. Oke, berikut adalah table of content dengan isi beberapa spektrofotometri yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, yang pertama kita mulai dari UV Vis. Jadi apa sih UV Vis ini? UV-Vis ini merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk melakukan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan juga sinar tampak oleh suatu senyawa. Nah, prinsip kerjanya sendiri ialah dia ini bekerja berdasarkan eksitasi elektron valensi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi ketika molekul menyerap energi cahaya. Untuk visualisasinya bisa dilihat di bawah. Kemudian UV-Vis ini juga memanfaatkan hukum Beer-Lambert. Berikut adalah visualisasinya dan juga rumusnya dan pengertian-pengertiannya. Nah, hukum ini digunakan untuk apa sih? Jadi hukum ini tuh kita pakai untuk mengukur nilai absorbansi cahaya. Oke, selanjutnya komponen utama UV-Vis itu apa aja? Jadi yang pertama adalah sumber cahaya pastinya. Kita di sini menggunakan lampu deuterium dan juga lampu Wolfram. Kemudian ada detektor, di mana dia akan mengubah cahaya yang telah lewatin sampel jadi arus listrik. Kemudian ada kuvet, ini digunakan untuk ngetakin bahan yang akan diukur serapannya. Kemudian ada monokromator, di mana dia akan ngubah sinar polikromatis jadi sinar monokromatis. Oke, berikut ada ilustrasi kerja dari UV Vis. Jadi sebelum kita melakukan percobaan UV Vis, itu kita harus melakukan preparasi sampel juga. Di mana sampel itu harus diubah menjadi suatu larutan yang jernih karena metode UV Vis ini mengukur interaksi dengan molekul yang terdispersi merata. Nah, sampelnya juga harus mengandung kromofor. Kemudian syarat pelarut yang dipakai ini yang pertama adalah dapat melarutkan sampel dengan sempurna pastinya. Kemudian tidak mengandung ikatan tangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan juga tidak berwarna. Kemudian selanjutnya tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis dan juga kemurniannya tinggi. Dan yang terakhir adalah tidak mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel. Kayak untuk tahapan kerjanya bisa dilihat di bawah. Yang pertama ialah menyiapkan larutan belangko untuk kalibrasi alat. Kemudian kita akan membilas dan mengisi kuvet dengan larutan sampel, lalu mengelap bagian luar kuvet hingga bersih. Kemudian kita menjalankan software pada komputer dan melakukan kalibrasi menggunakan belangko. Kemudian kita masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer UV vis dan juga menutup ruang sampel. Kemudian kita melakukan pengukuran sampel dan proses scanning pada rentang panjang lubang yang udah kita tentukan. Kemudian terakhir kita akan mencatat dan menyimpan grafik hasil spektrum UV-Vis yang udah kita peroleh. Oke, oke kita langsung lanjut ke instrumen selanjutnya. Yang ini adalah FTIR. Oke, jadi FTIR ini merupakan metode karakterisasi material yang memanfaatkan sinar inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan ikatan kimia dalam suatu senyawa. Nah, di situ ada ilustrasinya juga soal sinar infrared ya. Nah, metode dari FTIR ini tuh bekerja berdasarkan interaksi antara radiasi inframerah dan molekul, di mana energi inframerah yang diserap menyebabkan eksitasi vibrasi pada ikatan kovalen molekul. Oke, untuk pengertian sinar inframerah, jadi sinar infrared itu adalah sinar yang dihasilkan oleh proses di dalam molekul dan juga benda panas. Untuk daerah dari FTIR sendiri, itu umumnya pada ini ya, pada tengah mid IR yaitu sekitar 4000 hingga 400 ya. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerjanya. Jadi yang pertama tuh ntar radiasi inframerah bakal kita arahin ke sampel dan akan diserap oleh molekul yang menyebabkan eksitasi vibrasi ikatan kovalen. Nah, FTIR ini menggunakan interferometer Michelson untuk menghasilkan sinyal interferogram dari radiasi inframerah. Jadi interferogram itu kemudian akan diubah menjadi spektrum inframerah menggunakan transformasi Fourier. Nah, spektrum FTIR terakhir akan ditampilkan sebagai hubungan bilangan gelombang dengan absorbansi untuk identifikasi gugus fungsi senyawa. Oke, tadi kan sempat dimention juga bahwa FTIR ini ada vibrasi ikatan kovalen. Jadi ini ada 6 jenis ya dari vibrasinya. Yang pertama itu ada vibrasi rentangan. Ini perubahan jarak dari dua atom. Kemudian ada vibrasi lipatan, yakni perubahan sudut antara dua atom. Kemudian ada wagging, yang ini mengibas dengan arah yang sama. Kemudian rocking, menyusun dengan arah yang sama. Kemudian twisting, mengibas berlawanan arah. Dan juga yang terakhir adalah scissoring, yang ini gerakan menggunting. Untuk ilustrasi lebih jelasnya bisa dilihat di sebelah kanannya. Oke, selanjutnya apa aja sih komponen utama FTIR? Yang pertama pasti detektor untuk mendeteksi radiasi inframerah. Kemudian ada interferometer Michelson yang akan membagi dan menggabungkan kembali berkas IR untuk menghasilkan interferogram. Kemudian ada sampel compartment. Kemudian ada sumber radiasi inframerahnya.
Dan yang terakhir adalah komputer atau sistem pengolah data yang akan mengubah interferogram kita tadi menjadi spektrum menggunakan transformasi Fourier dan menampilkan hasil analisis dari FTIR ini. Oke. Nah, ini ada ilustrasi kerjanya dari FTIR, bisa dilihat. Kemudian yang di kanan itu adalah interferometer Michelson. Selanjutnya adalah AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Jadi AAS ini adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam dalam sampel berdasarkan kemampuan atom bebas dalam menyerap radiasi elektromagnetik. Nah, prinsip kerjanya, jadi pertama bakalan ada sampel logam dibuat menjadi larutan, kemudian kita ubah menjadi aerosol oleh nebulizer. Nah, aerosol kemudian akan masuk ke nyala api sehingga terbentuk atom bebas. Nah, atom bebas ini akan menyerap radiasi dari hollow cathode flame atau HCl dengan panjang gelombang spesifik. Nah, terakhir absorbansinya yang terukur sebanding dengan konsentrasi logam dalam sampel atau hukum Lambert-Beer. Oke, berikut adalah diagram tingkat energi atom juga bisa dilihat. Kemudian apa aja sih komponen utama AAS? Jadi ada detektor, kemudian ada hollow cathode lamp, kemudian ada monochromator, kemudian ada sistem komputer, kemudian ada nebulizer, dan yang terakhir ada burner atau flame atomizer. Oke, di situ bisa dilihat ilustrasi kerja dari AAS. Kemudian ada kurva kalibrasi AAS. Jadi em, untuk hasil dari AAS ini itu akan berbentuk absorbansi versus konsentrasi dan nanti kita bakalan membuat regresi linear dengan rumus Y sama dengan BX plus A. Ini tuh kita gunakan untuk menentukan kadar CU sampel. Oke, untuk cara kerjanya, yang pertama adalah kita akan melakukan preparasi larutan sampel menggunakan HNO3 dengan pemanasan dan pengadukan. Kemudian kita akan menyalakan alat AAS, kompresor, dan gas asetilena. Lalu kita akan membuka software AAS. Kemudian kita akan melakukan kalibrasi menggunakan larutan blanko. Kemudian kita akan mengukur larutan standar CU secara berurutan terendah ke tertinggi untuk membuat kurva kalibrasi. Kemudian kita akan mengukur larutan sampel menggunakan instrumen AAS. Kemudian kita akan menentukan kadar CU dari kurva kalibrasi yang diperoleh. Oke. Jadi ini saya pakai CU karena menyesuaikan dengan modul ya. Dan juga praktikum kita nanti. Oke, next. Oke, yang terakhir ada STA atau Simultaneous Thermal Analysis. Oke, pengertiannya adalah salah satu teknik analisis thermal yang dilakukan untuk mengukur sifat-sifat fisik pada kimia material sebagai fungsi dari suhu. Oke, nah STA ini tuh terbagi menjadi dua. Pertama adalah TGA. Jadi TGA ini adalah analisis thermal untuk mengukur perubahan massa suatu sampel dalam rentang waktu dan suhu tertentu. Nah, hasil data dari TGA itu akan berupa diagram dan reaksi dari dekomposisi. Oke, yang kedua adalah DSC. Jadi DSC ini digunakan untuk mengukur entalpi dari sampel, baik saat didinginkan ataupun saat dipanaskan. Nah, DSC ini dibagi lagi nih jadi dua macam. Yang ini pertama ada heat flux, jadi dia cuma menggunakan satu sumber panas. Dan yang kedua adalah power consumption, di mana dia akan menggunakan dua sumber panas yang terpisah satu sama lain. Nah, kalau heat flux ini dia untuk mengukur delta heat flow dan juga instrumennya itu lebih sederhana. Sedangkan power consumption itu dia mengukur delta power dan sensitivitasnya itu tinggi. Oke, untuk komponen utama STA itu ada crucible atau wadah sampel, kemudian ada furnace atau tungku pemanas, kemudian ada sistem aliran gas atau purge gas system, kemudian komputer dan juga software control, kemudian ada untuk DSC, DSC itu dia pakai sensor heat flow atau thermocouple, kemudian untuk TGA dia itu pakai sensor massa atau microbalance. Oke, untuk mekanisme TGA sendiri, jadi pertama ntar suhu dalam furnace bakal ditingkatkan secara bertahap. Kemudian sampel akan mengalami proses dekomposisi, dehidrasi, dan juga oksidasi. Dan yang terakhir, sampel akan mengalami perubahan massa, yang dimana perubahan massa ini akan kita amati. Oke, untuk ilustrasi dari mekanismenya bisa dilihat di sebelah kiri. Oke, lanjut ke mekanisme DSC. Ilustrasinya berupa berikut. Kemudian tahapannya, yang pertama kita bakalan manasin sampel dan referensi atau kita dinginin secara terkontrol dalam furnace. Kemudian perbedaan aliran panas atau heat flow yang terjadi antara sampel dan referensi diukur oleh sensor DSC atau sensor heat flow atau thermocouple. Nah, yang terakhir perubahan panas akibat transisi thermal material direkam sebagai kurva DSC. Ini heat flow versus temperatur. Oke, oke. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membantu saya dalam pembuatan PPT ini. Sekian dari saya, terima kasih.